Pemirsa, 2 tahun Indonesia dihadapkan pada kondisi tidak mudah di tengah pandemi COVID-19 hingga saat momen Lebaran yang ditunggu pada hari ini. Mulai berjalan kembalinya tradisi mudik merupakan buah manis dari pengendalian pandemi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Termasuk salah satunya peran dari 2 Sri Kandi Indonesia yang kini duduk di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen keakraban saat menunaikan salat Id bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Masjid Salahuddin, Komplek Direktorat Jenderal Pajak Pusat. 2 perempuan tangguh Indonesia ini ternyata telah berkawan sejak sekolah menengah atas dan kini duduk bersama di jajaran pemerintahan Presiden Jokowi. Selama 2 tahun pandemi COVID-19, baik Menkeu maupun Menlu memiliki peran penting dalam upaya pemerintah mengatasi gejolak pandemi COVID-19 yang menguras energi dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Diplomasi vaksin menjadi salah satu kunci penting Indonesia keluar dari kegentingan pandemi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berjibaku dengan bernegosiasi untuk ketersediaan vaksin. Hingga kini program vaksinasi telah mencukupi dan masyarakat merasakan dampaknya. Di sisi lain, pandemi sejak Maret 2020 memaksa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN harus menyesuaikan kondisi pandemi. Di tengah ketidakpastian, di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah menerapkan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan program perlindungan sosial sebagai upaya menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi. Kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi pandemi berbuah manis. Masyarakat pun kini kembali mudik ke kampung halaman dan dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Selain menyambut hari Lebaran dengan rasa bahagia dan penuh syukur, baik Menlu Retno Marsudi maupun Menkeu Sri Mulyani berpesan kepada masyarakat untuk tak terlena dan tetap menjaga protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya menghilang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, 2 sosok perempuan tangguh Indonesia yang juga masuk di jajaran menteri saat ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, ternyata juga seorang ibu yang punya keluarga dan begitu merindukan Lebaran yang dirayakan bersama-sama. Dan keduanya sudah bergabung bersama kami di Primetime News Idul Fitri. Saya akan langsung menyapa Ibu Retno, Ibu Sri Mulyani. Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Sama-sama Ibu. Selamat berlebaran, mohon maaf lahir batin juga. Ini Bu Retno dan Bu Sri Mulyani kalau pakai istilah anak muda atau netizen sekarang nih BFF. Best friend forever kayaknya. Karena sholat Id aja tadi bersama ya Bu, itu siapa yang mengundang? Bu Sri Mulyani kayaknya, karena sholatnya di kantor Dijen Pajak ya Bu Sri Mulyani? Ya, kita sudah beberapa tahun selalu sama Bu Retno sholat di situ, nggak janjian sih karena saya tahu pasti Bu Retno sibuk sama cucu karena biasanya paling dekat dan saya juga sibuk sama cucu, jadi udah pasti ketemu. Jadi panitia tadi udah nyediain pasti di situ ada Bu Menkeu sama Bu Menlu katanya. Walaupun nggak janjian tapi sudah sehati ya Retno ya. Iya, jadi emang bener nggak janjian tapi pasti setiap tahun tuh kita berdua sholat bareng. Waduh, dan selalu masjidnya yang sama atau ganti-gantian nih ke kantor kementerian masing-masing atau seperti apa Bu? Masjid sama, tempat duduknya sama. Setiap tahun. Karena itu paling dekat dengan Widya Chandra. Jadi dulu sebelum COVID kita juga selalu di situ ya Bu Retno ya. Dan kalau di depan TV saya manggilnya Bu Retno, padahal kita manggilnya Retno. Panggilnya Retno sama Ani. Ini Retno dan Ani ya sebenarnya panggilan kesayangannya ya. Nah, karena tadi sudah bertemu gitu. Kalau kemudian satu Menteri Keuangan, satu Menteri Luar Negeri, saat ketemu ini pas sholat Id gitu, yang dibicarakan itu bicara momen Lebaran ya? Apakah bicara masih tugas kementerian atau ngomonginnya masakan khas Lebaran dan lain apa sih yang didiskusikan oleh Ibu Ani dan Bu Retno? Yang kita omongin tadi kita omongin nggak? Omongin aja nih. Atau janji jadi kita begitu negara duduk, nih. kita bicara. Jadi begitu duduk langsung bicara mengenai G20.
Karena pertama Bu Retno tadi bilang udah sembuh karena saya sempat kena COVID waktu terakhir perjalanan. Terus kita baru datang, saya baru datang G20, Bu Retno baru dari Eropa. Jadi kita langsung ngomongin G20. Iya itu gini gitu. Tapi waktu ada khotbah kita diem ya, berarti ya. Oh, kita dengerin dengan khusyuk. Baik kita. Enggak, yang kedua terus kita ngomongin cucu nggak dibawa karena kita hari ini sama-sama nggak duduk di depan, nggak ada cucu. Biasanya kita dikelinterin cucu ya, Rut ya. Saya bilang hari ini kita nggak ada cucu, Retno cucu ada di belakang. Kedua, kita ngomongin, wah nggak ada pembantu nih, kita sekarang jadi pembantu ngurusin cucu, Retno tadi bilang gitu. Jadi kita ngomongin siapa cucunya yang tidur sama kita gitu ya, Ret ya tadi ya. Iya, jadi kita udah tidur sama cucu juga di sharing ya, Bu. Komplit semuanya yang dibahas dari masalah G20 sampai cucu sampai macam-macam lah. Nah, Ibu ini ada pertanyaan juga. Kalau Ibu Menteri ini, kalau tadi sholat Idul Fitri saja bicaranya soal G20, tapi sempat nggak sih untuk menyiapkan masakan untuk keluarga di rumah? Pesan atau masak sendiri? Nah, Bu Retno dulu, baru kemudian Bu Ani. Saya biasanya setiap Lebaran yang dimakan setelah sholat Id itu adalah makanan yang kita masak dari dapur. Dan tahun ini agak istimewa karena kan tim yang dalam rumah ini sudah 2 tahun nggak pulang. Jadi mereka tuh sudah pulang dari hari Jumat minggu yang lalu. Sampai sekarang mungkin sampai tanggal 9. Jadi bisa dibayangkan kita merangkap tugas. Begitu pulang kantor langsung ganti daster, masuk dapur, dan saya belanja ke pasar basah, semuanya kita lakukan sendiri. Tapi itu secara nggak langsung ngilangin stres juga, Mbak Viani. Jadi makanan yang kita makan setelah sholat Id adalah makanan yang kita masak dari dapur kita. Menunya yang tadi Ibu Retno masak apa, Bu? Boleh dong dikasih tahu ke kita, Bu. Menunya biasa, menu tradisional Lebaran. Jadi tadi ada ketupat, ada opor, ada sambal goreng krecek, karena krecek itu suami saya suka banget. Terus ada sayur godok, terus ada rendang sama kerupuk, karena kita kebetulan orang Jawa, makan apapun harus pakai kerupuk. Udah. Oke, waduh, terdengar enak sekali. Nah, kalau Bu Ani, jadi sama perjuangannya mungkin karena ada yang membantu asisten rumah tangga mudik harus juga berjibaku di dapur, atau mungkin karena waktunya terbatas pesan saja makanannya? Iya, tahun ini kebetulan karena G20 dekat dengan Lebaran dan ada di Washington DC, jadi saya kembali, harusnya sih kembalinya kan awal minggu lalu. Tapi karena saya kena COVID, saya harus isolasi di New York sampai saya negatif, kemudian baru bisa kembali persis hari Sabtu malam. Jadi saya nggak sempat, cuma tinggal Minggu, Senin, badan saya masih belum fit. Jadi tahun ini kita pesen makanan saja, tapi menunya persis kayak Bu Retno tadi. Biasanya opor, sambal goreng ati, sayur itu cipang, atau di sini sebutnya sayur godok. Kemudian saya suka sekali sama semur tahu dan semur daging. Itu kesukaan orang Jawa, sama seperti Bu Retno. Jadi makanannya harus antara manis, sedikit pedas, dan gurih. Itu pas aja. Sama ketupat. Terus suami saya sukanya yang berkuah, jadi selalu harus ada bakso atau sop untuk yang untuk bisa, katanya untuk bisa nelen enak katanya. Jadi iya. Nah, aja. Baik. Ibu, kita harus jeda dulu. Setelah usai membahas menu Lebaran di tahun ini, baik dipesan maupun dimasak, nanti kita akan bahas lebih jauh. Karena setelah Lebaran ini, pekerjaan besar juga masih menanti. Terutama juga bagaimana kita terus menghadapi tahun pandemi. Mungkin bisa cerita sedikit awal itu mendapatkan vaksin seperti apa. Nah, itu pertanyaan untuk Bu Retno dan juga soal G20. Kita akan tanyakan juga kepada Ibu Sri Mulyani. Tetaplah bersama kami.
Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Juga masih bersama dengan Bu Retno dan Bu Ani. Bu Retno, sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan, mungkin bisa di-share lebih jauh, 2 tahun ini pandemi sangat berat bagi kita. Dan Ibu memegang peran, berjuang sejak awal, terutama untuk mendapatkan vaksin. Seperti apa mungkin Ibu bisa ceritakan negosiasinya, dan harus juga mungkin rebutan dengan negara lain untuk menyelamatkan kuota vaksin. Dan sementara 2 tahun berlalu, ratusan juta warga sudah divaksin dan kita bisa berlebaran dan juga mudik ke kampung halaman. Seperti apa Bu Retno melihatnya? Jadi kalau kita tarik mundur sekitar 2 tahun yang lalu, situasinya sangat-sangat tidak mudah karena kita tahu bahwa kalau kita bicara vaksin, supply-nya masih sangat sedikit, uncertainties-nya banyak sekali, sementara demand-nya sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu kita tapi pada saat itu kita memerlukan keputusan yang sangat cepat, dan untungnya pada saat itu Bapak Presiden memutuskan dengan cepat agar kita cepat mencari vaksin. Oleh karena itu kita lakukan atau kita gunakan seluruh aset yang kita punya, aset diplomasi kita, semua networking kita pakai. Saya juga beberapa kali berpartner dengan Bu Menkeu untuk menggunakan semua networking kita agar kita dapat memperoleh vaksin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, alhamdulillah karena kerja bareng, kerja cepat, terkalkulasi dengan baik, maka kita relatif lebih bagus dibanding dengan negara lain. Jadi kalau kita lihat datanya, per kemarin vaksin yang sudah kita terima lebih dari 510 juta. 130 juta diantaranya melalui COVAX. Kebetulan saya juga menjadi salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group. Dan kalau kita lihat dari jumlah vaksin yang disuntikkan, maka Indonesia merupakan negara ketiga tertinggi di Asia setelah RRT dan India. Jadi kuncinya saya kira adalah kecepatan mengambil keputusan, semuanya dihitung dan kerja bareng secara terkoordinir. Rasanya setelah 2 tahun banyak sekali ratusan juta warga sudah divaksin dan bisa kemudian pelan-pelan kembali ke situasi sebelum pandemi, minimal tahun ini kita bisa mudik ke kampung halaman. Bagaimana rasanya Bu? Itu merupakan juga salah satu dari perjuangan Bu Retno. Alhamdulillah, jadi kalau kita melihat per hari ini, per detik ini, rasanya apa yang kita lakukan 2 tahun ini menjadi seperti terbayar. Tetapi sekali lagi, jangan kita lengah karena pandemi belum selesai. Dan untuk teman-teman yang mudik, sekali lagi tetap jalankan protokol kesehatan. Jadi kita lega di satu sisi, tetapi tetap waspada. Oke, tetap waspada, mudik ke kampung halaman boleh, tapi protokol kesehatannya tetap dijaga. Baik Bu Retno, sekarang saya akan ke Ibu Ani. Sama seperti Bu Retno, Bu Ani juga mendapatkan tugas berat sekali bahkan. Tata kelola keuangan negara di saat pandemi itu merupakan tantangan yang besar dan saat ini pun harus dijaga stabilitas semua aspek. Sudah tahun Bu Ani, nah apa yang Ibu rasakan? Pekerjaan rumah yang belum selesai apa nih Bu? Ya pertama, kondisi COVID ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, tidak biasa kita hadapi. Kalau tahun 2020 kita melihat seluruh kegiatan ekonomi, masyarakat, sosial berhenti. Sehingga kita tahu bahwa penerimaan negara dari pajak, dari kemudian penerimaan negara bukan pajak pasti merosot. Dan memang turun sangat tajam, di atas 18% merosotnya. Sementara kebutuhan kita pasti melonjak. Kebutuhan untuk kesehatan, untuk bantuan sosial, karena masyarakat kita pasti menghadapi shock yang luar biasa. Dan waktu vaksin juga, waktu itu di tengah belum pastinya vaksin itu pasti akan bisa ditemukan, kita harus sudah pasang dulu apa yang disebut procurement-nya maupun juga pemesanannya. Ini juga menimbulkan tata kelola keuangan yang cukup rumit yang harus kita atasi. Nah, tahun 2021 kita lihat pemulihan ekonomi dan dengan kemudian kita termasuk negara-negara awal yang akselerasi vaksinnya luar biasa, itu menyebabkan kita mampu untuk bertahan. Meskipun kita waktu itu ingat juga 2021 kita kena varian Delta itu tajam banget itu di kuartal kedua. Nah, itu menyebabkan sekali lagi di keuangan negara, waktu kita melihat pemulihan sudah mulai terjadi, tiba-tiba setback lagi dengan adanya Delta varian, hampir 1 kuartal. Nah, ini menyebabkan kita selalu di bidang keuangan
negara itu harus fleksibel. Sisi penerimaan kita upayakan terus, dan selama COVID pun kita juga melakukan reformasi di bidang perpajakan, di hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi keuangan negara tetap melakukan perbaikan fondasi meskipun kita sedang dalam menghadapi situasi yang luar biasa sangat berat. Nah, dari sisi belanja kita terus melakukan secara antara fleksibilitas dan disiplin. Fleksibilitas itu tadi yang disebutkan, kita bisa melakukan refocusing, dan dalam hal ini DPR sangat mendukung, kita berterima kasih kerjasamanya luar biasa baik, sehingga kita pemerintah diberikan kesempatan untuk memindahkan belanja secara fleksibel sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Waktu terjadinya Delta, maka kita langsung men-shift kepada belanja-belanja yang sifatnya kesehatan dan bansos. Pada saat itu beberapa proyek infrastruktur juga sudah mulai terakselerasi lagi. Alhamdulillah 2021 kita selesaikan dengan baik, dan karena perekonomian dunia mulai pulih waktu itu, permintaan terhadap barang-barang dan material dari Indonesia meningkat sehingga permintaan kita cukup tinggi dari sisi ekspor. Jadi ekspor pulihnya cepat sekali, investasi mulai bangkit, konsumsi mulai sesudah Delta varian bisa dikendalikan. Bahkan waktu terjadi Omicron pun kita melihat di kuartal keempat kita masih bisa tumbuh di kisaran 5%. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Sehingga 2022 tadi disampaikan PR-nya apa? Kondisi sesudah pemulihan ekonomi ternyata tidak lebih mudah. Kenapa? Karena ternyata baru pulih sebentar terjadi perang. Dan perang ini serta pemulihan yang tidak merata menyebabkan disrupsi di sisi supply-nya itu luar biasa dalam. Apakah itu energi, pangan, dan juga berbagai kebutuhan-kebutuhan material dari barang-barang elektronik. Ini menyebabkan waktu permintaan naik, supply-nya terdisrupsi, harga melonjak tinggi sekali. Dan ini yang sekarang dihadapi oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, ini menimbulkan komplikasi, karena negara maju dengan inflasi sekarang di atas 7%, mereka harus segera menaikkan suku bunganya. Nah, ini menyebabkan dampak ke negara emerging seperti kita. Nah, karena kita pengelolaan keuangan negara itu tadi fleksibel tapi disiplin, dan kita juga fokus mengenai bagaimana kita menyelesaikan 3 tahun kondisi extraordinary ini melalui Undang-Undang Nomor 2, maka kita juga dipercaya sampai hari ini. Kemarin baru beberapa hari yang lalu Standard & Poor menyampaikan pengumuman bahwa Indonesia bahkan ratingnya dianggap tetap stabil, outlook-nya juga cukup baik. Ini menyebabkan bahwa Indonesia telah meraih suatu reputasi karena track record di dalam menjalankan kebijakan keuangan negara dan kebijakan moneter bersama Bank Indonesia untuk bisa mengawal Indonesia dalam menghadapi shock yang bertubi-tubi. Shock dari pandemi, shock dari perang, shock dari supply disruption, yang kemudian menyebabkan shock dari sisi energi dan pangan. Ini semuanya bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi. Saat ini dunia ditambah lagi dengan G20 kemarin kita lihat fragmentasinya sangat dalam. Ini akan mengancam lagi terhadap perekonomian dunia dan pasti juga mempengaruhi terhadap perekonomian kita. Jadi pada saat dunia baru saja akan pulih dari COVID, kita dihadapkan pada perang yang terjadi di Ukraine yang menimbulkan spillover atau rambatan kemana-mana, dan fragmentasi dari perekonomian dunia, plus juga kebijakan moneter yang akan cenderung sangat ketat. Ini adalah sesuatu yang sangat harus kita waspadai. Jadi saya ingin menyampaikan, betul di satu sisi kita bersyukur Indonesia bisa merayakan Idul Fitri, kita bisa pulang ke kampung, kita bisa mudik. Namun tetap tadi, pandemi belum selesai. Kita lihat di RRT sekarang baru mulai terjadi kenaikan yang cukup tajam. Di Amerika Serikat kemarin saya di Washington DC, hampir semuanya memang tidak lagi menggunakan masker. Tapi ini yang menyebabkan penyebarannya luar biasa cepat sekali, dan ini menyebabkan hampir semua teman yang kemarin saya ketahui ada di Washington DC, dia terkena COVID juga pada akhir-akhir perjalanannya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa COVID belum hilang. Hanya saya ingin menyampaikan Mbak Afi, bahwa kalau saya kemarin karena saya sudah dapat vaksinasi 2 kali, booster 2 kali, dan boosternya itu adalah yang pertama adalah karena saya akan ke Amerika, saya ada Moderna, dan saya ke Eropa waktu itu ke Roma, kita dapat Pfizer. Jadi saya dapat campuran, dan ini menyebabkan walaupun saya kemarin kena COVID,
itu hanya 3 hari dan tidak mengalami kondisi yang sangat serius. Ini yang menurut saya seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita booster. Tadi yang disampaikan Bu Retno, kita memperjuangkan banyak sekali vaksinasi, karena banyak juga negara yang punya vaksin tapi rakyatnya nggak mau divaksin. Dan ini yang menyebabkan kemudian kenaikan jumlah kasus yang terus-menerus. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita tambahkan vaksin boosternya kepada Anda semua, terutama bagi yang memiliki mobilitas dan aktivitas yang tinggi, interaksi yang sangat tinggi, dan tetap jaga stamina maupun ketahanan tubuh kita, karena ini sangat penting. Ketahanan ekonomi penting, ketahanan keuangan negara penting, dan ketahanan badan kita menjadi sangat-sangat penting. Baik, Ibu Ani dan Ibu Retno, terima kasih banyak untuk berbagi banyak hal di wawancara yang singkat ini. Sekali lagi selamat berlebaran, salam untuk keluarga di rumah.